Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menarik jaminannya kepada kalian karena sesuatu yang kalian kerjakan. Sebab barang siapa yang jaminannya ditarik darinya karena perbuatan tersebut, maka pasti Allah akan mampu melakukannya. Kemudian dia akan mencampakkan wajahnya ke neraka Jahannam. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini banyak. Maka yang Imam Nawawi memberikan isyarat kepada hadis di bab Al-Mujahadah ya, tentang man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, tentang firman Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Ini orang-orang soleh. Barang siapa yang memusuhi waliku, engkau jangan menyakitin waliullah, menyakitin kekasih Allah. Kalau mungkin kau melihat dia lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, jabatan juga nggak punya, maka ketahuilah Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada orang-orang yang menyakiti kekasih Allah. Jadi orang-orang soleh itu jangan diremehkan. Memang secara fisik mereka lemah, kedudukan nggak punya, jabatan juga nggak ada, harta nggak punya, tapi Rabbul Alamin mengumumkan perang. Dan siapa engkau tatkala berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian hadis yang lainnya yang sudah pernah kita bahas di bab 33, bab tentang menyayangi anak yatim, di mana di situ ada hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, disebutkan bahwasanya orang-orang yang lemah di antara para sahabat Nabi ya, seperti Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir, mereka sedang duduk bersama. Tahu-tahu ada Abu Sufyan sedang melewatin mereka. Maka tiga orang ini mengatakan pedang-pedang Allah itu belum selesai mengambil atau membalas orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah SWT. Lalu Abu Bakar ketika itu sempat marah ya kepada tiga orang ini dengan mengatakan, gimana kalian mengatakan itu kepada pemimpin Quraisy ya, yaitu Abu Sufyan, atau perkataan yang seperti itu. Mereka ada budak-budak yang dibebaskan. Maka Nabi SAW dikasih berita tentang peristiwa itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, jika engkau membuat mereka marah, berarti engkau telah membuat Rabbmu marah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang menjumpai Suhaib, menjumpai Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, lalu minta maaf sama mereka dan sempat bertanya kepada mereka, apakah aku sudah membuat kalian marah? Mereka menjawab, la ya akhi, ghafarallahu lak, enggak. Semoga Allah mengampunimu. Itu kata orang-orang lemah nih. Ingat, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang soleh, walaupun dalam pandangan manusia mereka rendah, tapi dalam pandangan Allah mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Dan Allah telah mengumumkan perang kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Tapi di hadis nomor 389, di sini disebutkan tentang kedudukan sholat subuh jamaah. Khususnya sholat subuh berjamaah. Bagaimana seorang
yang sholat subuh ini. Tatkala orang-orang tidur atau sebagian bangun dari tidurnya, akan tetapi mereka sibuk dengan dunianya, lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bisyai. Maka hati-hati kalian. Kalau orang yang sudah dijamin sama Allah, lalu kalian sakiti. Orang yang sholat subuh, apalagi berjamaah, lalu kalian berusaha untuk menyakitinya. Selesai urusan kalian. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan sama Allah Azza wa Jalla. Ada kisah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah di majelisnya Hajjaj bin Yusuf. Di situ ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Bersamanya ada putranya Salim. Tahu-tahu ada orang yang dihadirkan di majelisnya Hajjaj bin Yusuf. Lalu Hajjaj bin Yusuf memerintahkan kepada Salim untuk menebas kepala orang ini. Karena dia melakukan kesalahan. Dia bisa jadi itu kezaliman dari Hajjaj bin Yusuf. Tadi kita sampaikan seorang penguasa dapat menyakiti orang lain dengan dalih menegakkan hukum. Ya. Dan itu dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Diperintahkanlah Salim ini untuk menebas kepala orang ini. Diambillah pedang sama Salim ini. Lalu dibawa orang ini untuk ditebas kepalanya. Abdullah bin Umar ngelihat apakah anaknya benar-benar akan melaksanakan perintahnya Hajjaj bin Yusuf. Bawa keluar. Kemudian balik lagi Salim ini. Tanpa menebas kepala orang itu. Ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Kenapa engkau tidak tebas kepalanya? Iya. Aku tadi tanya sama dia. Apakah engkau sholat subuh? Kata dia iya. Dan aku mendengar Rasul SAW bersabda, man shalla. Bukan. Dia mendapatkan hadis karena dia tabi'innya. Bukan sahabat. Dia mengatakan bahwasanya aku mendapatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah atau sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai' yudrikhu. Kalau Allah sudah kasih jaminan lalu ternyata engkau malah tidak memberikan jaminan itu, merusak jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas dia tentunya. Dan pasti orang itu akan mendapatkan balasan dan kelak akan masuk neraka jahanam. Ini orang-orang soleh. Maka jangan main-main. Jangan sombong dengan kekuasaanmu. Jangan bangga ya. Ya kita lihat ya orang-orang kadang-kala dengan mobil yang mewah ya. Dia merasa jalan seakan-akan milik dia. Dia menyakiti orang-orang yang lemah ya. Terkadang ada yang semena-mena mengeluarkan pistolnya. Kadang-kala ada yang membentak-bentak orang yang sudah tua karena dia sebagai seorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Ini terjadi di negeri kita melihat peristiwa-peristiwa seperti itu. Maka buat orang-orang yang lemah, hendaklah kalian ketika tahu diri kalian lemah itu, kembalilah kepada Allah SWT. Allah akan memberikan jaminan. Laksanakan sholat subuh berjamaah, Allah akan memberikan jaminan kepadamu. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.